Halo, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pertumbuhan ekonomi antara Korea Selatan dengan Thailand di sektor industri manufaktur. Berikut nama anggotanya. Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi Korea Selatan. Pada awal kemerdekaan, Korea Selatan menerapkan kebijakan berwawasan dalam negeri yang menekankan impor yang membuat perekonomian tumbuh. Dan pada tahun 1961, beralih ke kebijakan berwawasan ke luar negeri yang menitik beratkan pada situasi ekspor dengan target yang agresif dan dipadukan dengan perlindungan pasar yang berkelanjutan serta liberasi transaksi modal asing dan pasar keuangan domestik. Liberasi yang terjadi mampu menaikkan suku bunga sehingga simpanan dan investasi dalam negeri mengalami peningkatan. Nah, ini menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang mencapai tingkat efisiensi ekonomi dan menjadi negara maju dalam kurun waktu yang cepat. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi di Thailand. Pada akhir Perang Dunia II, Thailand pada dasarnya adalah ekonomi agraris, di mana sangat bergantung pada beras. Pada sektor itu, menyumbang sekitar 25% dari PDB dan sekitar setengah dari total ekspor. Dan hanya terdapat sektor manufaktur yang sangat kecil dan infrastruktur dasar yang terbatas. Pada akhir 1980-an, Thailand sudah sangat maju dalam transisi dari ekonomi pertanian ke ekonomi berbasis industri dan jasa, dan hampir bergabung dengan barisan ekonomi industri baru di Asia. Produk domestik bruto di Korea Selatan dan Thailand. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa GDP Korea Selatan dan Thailand tahun 2011 sampai 2019 keduanya mengalami keadaan yang fluktuatif, di mana tahun 2012 Thailand mengalami kenaikan yang cukup drastis sebesar 7,24%. Berbanding terbalik dengan Korea Selatan yang mengalami penurunan sebesar 2,4%. Hanya bertahan 1 tahun, pertumbuhan GDP di Thailand jatuh pada angka 2,6% dan Korea Selatan naik sebesar 3,1%. Dari kedua negara, Korea Selatan terlihat memiliki pertumbuhan GDP yang cukup stabil, sedangkan Thailand sangat fluktuatif, di mana pertumbuhan GDP sempat drastis naik dan drastis turun. Pertumbuhan PDB per kapita Korea Selatan dan Thailand. Indikator pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari pendapatan domestik bruto per kapita. Semakin pendapatan per kapita sebuah negara besar, maka penduduknya bisa dikatakan makmur dan bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang bergerak ke arah yang positif. Pada tabel ini, Korea Selatan lebih besar PDB per kapitanya dengan rata-rata tahun 2012 sampai 2019 sebesar 26.439,1 US dollar. Sedangkan Thailand PDB per kapita rata-rata sebesar 3.833,2 US dollar. Perbedaan jumlah PDB per kapita yang cukup jauh, namun angka ini menunjukkan bahwa Thailand masih jauh tertinggal dari Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tahun 2012 sampai 2019. Pada tabel ini dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan pada PDB dan PDB per kapita dan tingkat pertumbuhan Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan untuk Desember 2018 adalah 2.126,32 miliar dolar dengan tingkat pertumbuhan 3,85%. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan September 2017 adalah 2.021,29 miliar dolar. Tingkat pertumbuhannya 5,58%. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan Desember 2016 adalah 1.932 miliar dolar. Tingkat pertumbuhannya 2,84%. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan Desember 2015 adalah 1.864 miliar dolar dengan tingkat pertumbuhan 3,04%. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Thailand tahun 2012 sampai 2019.
Pada tabel ini kita dapat lihat bahwa pertumbuhan ekonomi Thailand untuk 2019 adalah 543,65 miliar dolar, meningkat 7,33% dari 2018. Pertumbuhan ekonomi Thailand untuk 2018 adalah 506,51 miliar dolar, meningkat 11,01% dari 2017. Pertumbuhan ekonomi Thailand untuk tahun 2017 adalah 456,29 miliar dolar, meningkat 10,37% dari tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi Thailand untuk 2016 adalah 413,43 miliar dolar, meningkat 3,02% dari 2015. Nah, selanjutnya mari kita melihat dari sektor industri manufaktur Korea Selatan dan Thailand pada pertumbuhan ekonomi. Dalam pertumbuhan ekonomi, suatu negara pastinya didukung oleh banyak faktor, sehingga negara tersebut dapat menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang positif. Salah satunya dari sektor industri manufaktur, yang menjadi salah satu andalan kedua negara, baik Korea Selatan dan Thailand, dalam menaikkan pertumbuhan ekonominya. Manufaktur sendiri itu secara tradisional memainkan peran kunci dalam pembangunan ekonomi negara berkembang menjadi negara maju. Jika kita melihat dari industri manufaktur di Korea Selatan, manufaktur sendiri telah mendorong perkembangan ekonomi Korea Selatan yang pesat dan mengubahnya menjadi raksasa industri global. Selain itu, pemerintah Korea juga secara aktif mendorong investasi asing untuk dapat masuk di bidang sektor manufaktur dan menawarkan berbagai insentif. Jika dilihat dari sektor utama yang menyumbang, ada sekitar 70% dari nilai keluaran kawasan sektor manufaktur, yaitu ada otomotif, bahan kimia, farmasi, peralatan listrik dan elektronik, produksi logam, dan komponen elektronik. Berdasarkan grafik PDB sektor manufaktur Korea Selatan tahun 2009 hingga tahun 2018, secara keseluruhan PDB dari sektor manufaktur terlihat adanya kenaikan. Tahun 2012, PDB sektor manufaktur menyumbang 368,68 triliun Korean won, sedangkan tahun 2016 sebesar 428,61 triliun Korean won. Ekonomi manufaktur Korea Selatan menikmati tahun yang sangat kuat pada tahun 2017, yang merupakan periode di mana sebagian besar ekonomi manufaktur berkinerja baik. Dan pada tahun 2018, sektor manufaktur di Korea Selatan mampu menghasilkan PDB real senilai kurang lebih 463,27 triliun Korean won. Jika dilihat dari grafik output manufaktur Korea Selatan tahun 2012 sampai tahun 2019, tiap tahunnya itu terlihat adanya kenaikan angka di setiap tahun untuk output manufaktur Korea Selatan. Untuk tahun 2016, output manufaktur Korea Selatan adalah 395,40 miliar, meningkat 1,39% dari 2015. Untuk tahun 2017, output manufaktur Korea Selatan adalah 437,57 miliar US dollar, meningkat 10,67% dari 2016. Untuk tahun 2018, output manufaktur Korea Selatan adalah 458,53 miliar US dollar, meningkat 4,79% dari tahun 2017. Sedangkan output manufaktur Korea Selatan untuk 2019 sebesar 416,90 miliar US dollar atau turun sebanyak 9,08% dari 2018. Nah, untuk keseluruhan, kontribusi terhadap PDB mengalami penurunan pada tahun 2019 karena mulai adanya berita COVID-19. Namun, bagi Korea Selatan, tetap sektor manufaktur bisa menjadi andalan apalagi untuk barang elektronik. Nah, kemudian dari sektor industri manufaktur di Thailand. Sektor industri manufaktur di Thailand menjadi salah satu juga sektor utama perhatian pemerintah Thailand. Sebagian besar produk manufaktur adalah barang ekspor. Thailand saat ini merupakan pusat utama industri perakitan mobil di Asia Tenggara. Industri manufaktur utama di Thailand itu meliputi tekstil dan garmen, pengolahan pertanian, minuman, tembakau, semen, perhiasan dan peralatan listrik, komputer dan suku cadang, furnitur plastik, mobil dan suku cadang otomotif. Sama seperti di Korea Selatan tadi, sektor industri manufaktur dilihat dari output manufaktur Thailand itu juga mengalami perkembangan yang fluktuatif. Kadang ada angka yang naik, tapi juga ada angka yang turun.
Output manufaktur Thailand untuk tahun 2016 adalah 112,22 miliar US dollar atau meningkat 2,15% dari 2015. Output manufaktur Thailand untuk tahun 2017 adalah 123,36 miliar US dollar atau meningkat sebesar 9,93% dari 2016. Untuk tahun 2018, output manufaktur Thailand adalah 135,43 miliar, meningkat sebesar 9,78% dari 2017. Sedangkan output manufaktur Thailand pada tahun 2019 adalah 134,57 miliar, meningkat 1,56% dari 2018. Keseluruhan untuk kontribusi terhadap PDB atau dalam persen mengalami penurunan, yaitu pada grafik yang bawah itu ya. Namun bagi Thailand tetap mengembangkan sektor manufakturnya sebagai penyumbang PDB dan pertumbuhan ekonomi yang terbesar. Nah, kemudian kita melihat perbandingan kedua negara di sektor industri manufaktur antara Korea Selatan dan Thailand. Berdasarkan data dari World Bank dan grafik manufacturing value added kedua negara itu terlihat perbedaan yang cukup signifikan. Dari segi jumlah nilai tambah terhadap PDB lebih besar Korea Selatan dibandingkan dengan Thailand. Dengan Korea Selatan itu memimpin dengan rata-rata nilai tambahnya 449,656 triliun US dollar, dan sedangkan untuk Thailand rata-ratanya adalah 2.728 triliun US dollar. Nah, secara keseluruhan sektor manufaktur hari-hari ini cukup menurun ya, seperti yang dilihat di grafik. Dalam kontribusinya kepada PDB dalam persen hal ini karena adanya perubahan kontribusi terbesar ke sektor jasa. Namun di balik semua itu, sektor manufaktur masih menjadi unggulan kedua negara. Nah, baik Korea Selatan dan Thailand, keduanya telah memasuki babak penggunaan teknologi tinggi dalam sektor industri manufaktur. Namun mengapa Thailand masih tertinggal dari sisi jumlah manufaktur dan sisi pertumbuhan ekonominya? Hal ini karena adanya ketergantungan negara yaitu Thailand yang lama pada sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah. Nah, berarti bahwa pertumbuhan terkena dampak negatif ketika sumber daya berkurang atau ketika tenaga kerja berkurang menjadi lebih mahal. Nah, dengan adanya sektor industri manufaktur di kedua negara bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana seluruh faktor pengembangan sektor tersebut dapat lebih dimaksimalkan oleh kedua negara. Selain itu, sumber daya manusia yang diberikan pelatihan sehingga proses industri dapat berjalan dengan efisien dan bisa beradaptasi dengan teknologi. Akhirnya, semua itu dapat membantu menaikkan kontribusi pada PDB dari sektor industri manufaktur dan menaikkan pertumbuhan ekonominya tiap tahunnya. PDB yang terus meningkat, di mana di dalamnya juga terdapat kontribusi sektor industri manufaktur, dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Karena pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki indikator yakni PDB dan PDB per kapita. Sehingga PDB yang semakin naik atau semakin tinggi, pertumbuhan ekonomi masing-masing negara itu akan juga semakin tinggi. Karena baik Korea Selatan maupun Thailand mampu meningkatkan pendapatan per kapitanya dan pendapatan nasionalnya. Jumlah pengangguran lebih kecil dan menurunnya tingkat kemiskinan di sektor industri manufaktur sehingga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut itu akan semakin tinggi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sektor industri manufaktur di Thailand dan Korea Selatan. Nah, dengan adanya sektor industri manufaktur di kedua negara itu bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, di mana seluruh faktor pengembang sektor tersebut itu dapat lebih dimaksimalkan oleh masing-masing negara. Misalnya nih, Korea Selatan sedang lebih berkembang di elektronik, sedangkan Thailand itu berusaha dengan perakitan otomotifnya. Nah, selain itu sumber daya manusia yang diberikan pelatihan itu proses industrinya itu dapat berjalan efisien dan bisa beradaptasi dengan teknologi zaman sekarang. Akhirnya dapat membantu menaikkan kontribusi pada PDB dari sektor manufaktur dan menaikkan pertumbuhan ekonominya. Nah, selain itu juga PDB yang terus meningkat itu di mana di dalamnya itu terdapat kontribusi sektor industri manufaktur yang dapat memberikan pengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sendiri memiliki indikator yakni PDB dan PDB per kapita. Semakin tinggi PDB, maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi masing-masing negara. Karena baik Korea Selatan maupun Thailand
mampu meningkatkan pendapatan per kapita dan pendapatan nasionalnya, sehingga jumlah pengangguran menjadi lebih sedikit dan menurunnya tingkat kemiskinan di sektor industri manufaktur. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan sektor industri manufaktur pada pertumbuhan ekonomi di negara Korea Selatan. Korea Selatan sendiri ini memiliki tantangan dalam mengatasi proyeksi pertumbuhan yang terpengaruh oleh gejolak pasar keuangan global, prospek ketidakpastian dagang, dan keraguan tentang dorongan pemerintah untuk meregulasikan pasar perumahan serta upah minimum yang naik tajam. Nah, pertumbuhan ekonomi di Korea ini berpusat pada industri manufaktur karena merupakan bisnis yang dihasilkan oleh konglomerat tiap negara. Manufaktur masih menyumbang sekitar 30% dari PDB, dan dari angka-angka yang terbaru menunjukkan bahwa kondisi industri ini mulai memburuk. Tetapi meskipun terjadi adanya penurunan daya saing manufaktur Korea, sebagian besar itu disebabkan oleh kenaikan biaya tenaga kerja terutama di industri otomotif dengan serikat pekerja yang kuat. Nah, untuk peluang sektor industri manufaktur pada pertumbuhan ekonomi negara Korea itu ada, Korea Selatan ini berusaha untuk mempertahankan pertumbuhannya sesuai dengan proyeksi setahun penuh Bank Sentral di posisi 2,7% yang direvisi turun dari 2,9%. Nah, Korea ini juga menawarkan peluang yang menarik di bidang manufaktur kepada perusahaan-perusahaan yang membuka dan mengoperasikan fasilitas manufaktur di Korea, yang biasanya karena ini mendukung mengoperasikan fasilitas manufaktur yang mendukung rantai pasokan global mereka. Nah, karena itu Korea itu berlokasi serta Korea ini berlokasi strategis di antara dua pasar utama, yaitu Cina dan Jepang, serta dekat dengan pasar utama lainnya. Nah, rantai logistiknya ini bekerja dengan baik dan pasokan bahan mentah dan komponen serta barang setengah jadi lainnya itu mudah dijalankan, sehingga itu menjadi peluang bagi negara Korea Selatan dalam sektor industri manufakturnya. Nah, bagi perusahaan yang tidak memiliki sumber daya untuk mengoperasikan fasilitas manufaktur sendiri, Korea ini juga menawarkan berbagai macam layanan manufaktur kelas menengah hingga atas, produk dan bahan habis pakai industrinya. Nah, selanjutnya saya menjelaskan tentang peluang sektor industri manufaktur pada pertumbuhan ekonomi negara Korea Selatan. Nah, peluangnya itu adalah sektor manufaktur Korea Selatan ini bisa meningkat dengan melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki potensi yang mendukung manufaktur Korea Selatan. Hingga akhirnya Korea Selatan ini melakukan kerjasama dengan negara Indonesia karena untuk Korea Selatan sendiri ini mempunyai peran di industri baja yang disebut sebagai mother of industry yang memperdalam struktur industri otomotif. Nah, oleh sebab itu negara Korea Selatan menjadi rumah bagi berbagai perusahaan yang mengekspor produksinya, termasuk raksasa manufaktur seperti Samsung Electronics dan Hyundai Motor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tantangan dan peluang sektor industri manufaktur pada pertumbuhan ekonomi negara Thailand. Nah, dalam sektor industri manufakturnya itu Thailand memiliki peluang, yaitu seperti pembagian lahan bagi investasi asing langsung yang biasanya digratiskan, dan insentif bebas pajak hingga jangka waktu sebesar 12 tahun. Nah, Thailand sendiri ini tuh juga aktif dalam merancang infrastruktur industri, sehingga seperti pembangunan jalan, pelabuhan, serta segala infrastruktur itu mampu untuk menekan biaya logistik industri yang bisa direalisasikan oleh pemerintahannya. Nah, untuk tantangan dari negara Thailand dalam sektor industri manufakturnya itu, pemerintah ini memiliki kebijakan dan sektor bekerja sama dengan sektor industri otomotifnya itu untuk mengungguli negara Asia Tenggara lainnya dalam industri otomotif. Nah, untuk tantangannya,
pemerintah Thailand ini juga memberikan kebijakan yang bekerja sama dengan sektor industri otomotifnya, yaitu mengungguli negara Asia Tenggara lainnya dalam sektor industri otomotif. Nah, selain itu, negara Thailand ini juga memiliki sektor industri otomotif yang digerakkan oleh Thailand Automotive Institute atau TAI dan Thai Automotive Industry Association atau TAIA. Nah, TAI ini merupakan berupa wadah yang mempertemukan pihak swasta dengan pemerintah, sehingga siapapun yang memimpin Thailand, kebijakan industri otomotif ini itu tetap mengacu kepada TAI. Nah, TAI sendiri ini berisi kalangan profesional dari institusi pemerintah maupun swasta. Nah, TAI ini bertugas melakukan kajian kebijakan, analisa industri, serta menjawab kebutuhan dan tantangan industri otomotif Thailand di masa mendatang. Nah, sementara untuk TAIA ini bertugas menghimpun kepentingan masing-masing perusahaan otomotif yang beroperasi di Thailand. Serta TAIA ini membawai kumpulan industri komponen seperti mobil, motor, hingga akademisi. Keadaan sektor industri manufaktur di masa pandemi pada negara Korea Selatan. Ekonomi Korea Selatan akibat adanya pandemi mengalami resesi setelah di kuartal 2 pada tahun 2020 ekonominya minus 2,7%. Pandemi telah membuat permintaan atau konsumsi di negara ginseng tersebut menurun sehingga menekan pertumbuhan ekonomi. Keadaan sektor industri manufaktur di masa pandemi pada Korea Selatan. Produksi industri Korea Selatan terus turun tahun ini karena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Kedua, angka revisi untuk produksi industri terus merosot untuk 5 bulan berturut-turut dengan penurunan masing-masing 2,8% di bulan April, 0,1% di bulan Maret, 3,4% di bulan Februari, dan 0,1% di bulan Januari. Output di industri pertambangan dan manufaktur jatuh 6,7% di bulan Mei dari bulan sebelumnya, setelah turun 6,7% di bulan sebelumnya. Itu merupakan penurunan bulanan terbesar sejak Desember 2008. Namun, aktivitas manufaktur Korea Selatan mengalami penguatan selama 4 bulan berturut-turut pada bulan September, tetapi tetap di bawah nilai PAB di tengah kejatuhan ekonomi dari pandemi virus corona. Pemerintah menyiapkan kebijakan khusus untuk meminimalisasi dampak virus corona yang mengancam pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Keadaan sektor industri manufaktur di masa pandemi pada negara Thailand. Yang pertama, dari adanya COVID-19 membuat sebagian besar manufaktur di Thailand mengalami penurunan permintaan konsumen dan ekspor. Lalu yang kedua, penurunan tersebut juga disebabkan oleh kesulitannya dalam mendapatkan pasokan yang sering didapatkan dari China. Yang ketiga, data di samping adalah proyeksi yang dilakukan oleh United Nations Thailand. Proyeksi tersebut dengan mempertimbangkan COVID-19 dan proyeksi situasi sektor manufaktur relatif terhadap PDB menjadi 3 skenario. Kesimpulan, yang pertama, pertumbuhan GDP Korea Selatan dan Thailand mengalami keadaan yang fluktuatif, tetapi pada pertumbuhan PDB per kapita kedua negara mengalami PDB sektor manufaktur di kedua negara tersebut meningkat, namun negara Korea Selatan lebih besar dibandingkan dengan negara Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa sektor manufaktur masih menjadi unggulan di kedua negara. Sektor manufaktur negara Korea Selatan memiliki peluang untuk dapat meningkat dengan melakukan kerjasama dengan negara yang memiliki potensi mendukung manufaktur di negaranya. Lalu, negara Thailand memiliki peluang dalam sektor manufaktur seperti membuka lahan bagi investasi langsung. Perekonomian Korea Selatan dan Thailand mengalami resesi akibat adanya pandemi. Dari pembahasan dan kesimpulan yang telah dibahas, maka saran yang dapat diberikan yaitu
Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatur dan memperbaiki perekonomian, baik untuk dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah dapat melakukan pengawasan atau memonitor lebih dalam hal perekonomian negara sehingga dapat segera teratasi dan tidak mengalami penurunan yang tajam. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.